Pentingnya spiritualitas di era milenial. Mengelola stres dengan astrologi dan tarot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Gen Z Power. Kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi problem solving, konsultasi spiritual, konsultasi bisnis dan keuangan, serta tips sukses mengembangkan potensi diri. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Ironis memang, era milenial banyak memberi kemudahan dalam kehidupan. Namun, bersamaan dengan itu, manusia modern malah mengalami kegelisahan batin dan kehilangan makna hidup. Padahal, dengan teknologi yang semakin canggih dan pesatnya pertumbuhan ekonomi, seharusnya dapat memberikan kebahagiaan. Tetapi justru banyak orang terjebak dalam ilusi dan kebahagiaan semu. Mereka pun mengalami kegersangan rohani, disorientasi makna, penyimpangan moral dan sosial. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Timbulnya ragam masalah ini sebagai akibat dari orientasi hidup yang serba rasional instrumental hingga kehilangan makna-makna spiritual yang otentik. Kebudayaan modern juga memiliki sisi gelap seperti materialisme, pragmatisme, dan hedonisme. Tak ayal, mereka menjadikan dunia sebagai tujuan hidup atau way of life. Bahkan, laku hidupnya ditujukan terhadap dunia semata. Hal ini terjadi lantaran adanya pengaruh sekularisasi dan filsafat pragmatisme yang sudah cukup lama bersemayam merasuk ke jiwa mereka.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, alih-alih ilmu pengetahuan dan teknologi memberi umat manusia berkah yang melimpah ruah, kegelisahanlah yang mereka dapatkan. Hal ini ditandai dengan tergerusnya perhatian manusia terhadap spiritual dan etika. Manusia di era milenial ini cenderung lebih mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan logika dan panca indera. Manusia modern tidak percaya dengan hal-hal yang berbau metafisika dan nilai-nilai ketuhanan. Hal ini membuat kehidupan manusia modern menjadi gersang akan nilai-nilai spiritual. Pasalnya, lebih mengandalkan logika untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Jadi, kebanyakan manusia modern yang diisi hanyalah otak dan hati mereka kosong dengan nilai-nilai spiritual, sehingga manusia modern jatuh dalam sekularisme. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kehidupan modern mengutamakan materialisme, hedonisme, dan pragmatisme. Gaya hidup ini menjauhkan manusia dari nilai-nilai spiritual. Makanya muncul banyak persoalan-persoalan psikologis seperti resah, stres, pesimis, dan depresi karena tekanan hidup materialisme dan hedonisme. Akibat dari itu, lalu masyarakat modern yang sedang kehilangan arah hidup itu mencoba mencari kekuatan dari luar diri mereka. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mereka berupaya menemukan Sang Maha Kuasa sebagai sandaran hidup melalui jalan-jalan spiritualisme. Namun, sangatlah disayangkan, kembalinya kesadaran mereka itu tidaklah semuanya kepada ajaran Islam dengan segala perangkatnya. Makanya, bukan mustahil sebagian dari mereka justru terjebak dengan yang namanya spiritual bypass. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jalan pintas spiritual adalah sikap menjadikan praktek spiritual seperti astrologi sebagai pelarian dari masalah hidup dan perawatan yang lebih logis seperti terapi. Nampaknya situasi jiwa yang kacau dan gelisah
telah mendorong mereka untuk mencari penawar dan petunjuk dimanapun mereka bisa. Makanya, di era yang penuh tekanan dan didorong oleh derasnya arus globalisasi ini, banyak kaum milenial dan Gen Z menemukan kenyamanan dan wawasan tentang zodiak, paranormal, dan ramalan tarot. Sehingga mereka berusaha mengelola stres dengan astrologi dan tarot. Bahkan mereka merasakan tarot sangat membantu dirinya untuk mengenali akar kecemasan dan kekhawatiran, serta mengelolanya dengan bijak. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan ahli tarot terkenal Hannah Yori tentang bagaimana hasil sesi tarot bisa dijadikan sebagai bahan untuk perenungan dan introspeksi diri. Silakan disimak. Halo semuanya, saya Hana di sini. Saya menamakan diri saya sebagai Nena Bulan. Saya seorang spiritual messenger, saya intuitive tarot reader, saya soul healer, dan saya seorang empath. Saya menggunakan gift yang saya punya untuk membantu teman-teman yang mau curhat dengan menggunakan tarot. Tarot adalah kolektif energi. Saya membantu kalian untuk mendapatkan kejelasan dari sesuatu masalah yang sedang kalian hadapi. Bacaan tarot bisa jadi bahan untuk introspeksi diri, sehingga bisa mencapai titik terang mengenai tujuan kamu. Sebagai pemikiran dan kontemplasi lebih dalam untuk memberikan solusi supaya kalian bisa berpikir lebih lanjut. Tempatkan keyakinan tertinggi hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini tarot yang saya gunakan hanya sebagai pemecah permasalahan yang sedang kalian hadapi. Saya di sini menerima personal reading, private reading, dan teman-teman juga bisa menyaksikan video-video saya di YouTube channel saya dan juga di TikTok jika untuk teman-teman yang ingin menyaksikan live streaming saya. Oke, itu saja saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Thanks for watching. Hannah Yori yang dikenal sebagai Ratu Tarot ini menjelaskan, tarot membangkitkan intuisi melalui simbol dan gambar untuk mengenali pola pikir yang salah, sehingga mereka bisa memutus dan menyudahi kebiasaan berpikir salah tersebut dalam upaya membentuk kesadaran pikir baru yang lebih positif. Jadi, pembacaan tarot bukan hanya sekedar untuk mengetahui kehidupan seseorang, melainkan juga berfungsi untuk membuat seseorang mengintrospeksi dan memotivasi dirinya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kami berharap paparan ini dapat menggugah kesadaran para pemirsa betapa pentingnya spiritualitas bagi manusia. Spiritualitas sangatlah berperan penting dalam kehidupan kita, baik terhadap kehidupan berkeluarga, beragama, bahkan pada kehidupan kerja kita.
Manusia membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan dan menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Kebermaknaan hidup akan membuat kehidupan menjadi lebih tentram, damai, indah, dan bahagia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menurut guru mursyid kita, Syekh Inyak Cubada, secara alamiah manusia itu bagian dari Tuhan. Sehingga ketika manusia melupakan Allah, maka akan terjadi adanya ketidakseimbangan dalam diri manusia tersebut, dan juga ketidakseimbangan dengan jagat raya dan penciptanya. Jadi, manusia membutuhkan pengetahuan akan spiritualitas mereka terhadap Allah untuk memberikan adanya keseimbangan di dalam dirinya dengan penciptanya. Memiliki pengetahuan akan spiritualitas dan melaksanakannya dalam kehidupan akan memunculkan sikap baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain secara fisik maupun non-fisik. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, spiritualitas yang kuat pada diri seseorang akan melahirkan 7 hal, yaitu pertama, kekuatan iman. Kedua, ketaatan beribadah. Ketiga, energi ilahiyah. Keempat, integritas dan kejujuran. Kelima, memunculkan inspirasi, prakarsa, dan inisiatif. Keenam, menelurkan wisdom atau kebijaksanaan. Ketujuh, menggugah keberanian dalam mengambil keputusan. Dengan spiritualitas yang kuat, maka setiap individu akan menjadi pribadi unggul dan produktif yang menebar kebaikan bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang apabila dihimpun secara kolektif akan menjadi sumber kemakmuran suatu negara. Dengan demikian, spiritualitas adalah sumber kejayaan sebuah bangsa. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.